Surat Rahasia Diana untuk Putri Anne. Pesan misterius yang bisa mengubah sejarah keluarga kerajaan. Selama beberapa dekade, citra Pangeran Harry sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris yang paling pemberontak telah terjalin dengan kisah kompleks ibunya, Putri Diana, yang tak terlupakan. Sejak kematian tragisnya di Paris pada tahun 1997, setiap dokumen, foto, atau surat pribadi baru yang berkaitan dengannya telah memicu daya tarik yang luar biasa. Namun, sedikit cerita yang menghasilkan intrik sebesar penemuan surat pribadi yang ditujukan kepada Putri Anne, sebuah pesan yang menurut beberapa ahli dan kolektor tetap tersegel selama lebih dari 26 tahun. Kisah ini dimulai pada awal tahun 2024 di Essex, Inggris. Saat menyortir barang-barang dari koleksi pribadi yang akan dilelang, sebuah kotak kecil berisi surat menyurat yang dikaitkan dengan Diana, Putri Wales, ditemukan. Di antara catatan ucapan terima kasih dan pesan pribadi, satu amplop berwarna gading menonjol dari yang lain. Amplop itu memiliki kop surat resmi sang putri dan ditulis dengan tulisan tangan yang elegan dan sangat mudah dikenali, nama Putri Anne. Yang paling mengejutkan adalah amplop itu tetap tersegel rapat, tidak seperti surat-surat Diana lainnya yang telah dijual atau dipublikasikan selama bertahun-tahun. Surat ini belum pernah dibuka di depan umum. Kondisi pelestariannya yang sangat baik memicu spekulasi. Tampaknya surat itu telah disimpan dengan sangat hati-hati sejak hari pertama ditulis. Menurut informasi yang dirilis oleh penyelenggara lelang, surat itu telah berpindah tangan ke 3 pemilik berbeda. Pemilik terakhir seorang mantan bankir bernama Thomas Henderson. Memperolehnya pada tahun 2001 dari seseorang yang terhubung dengan keluarga kerajaan yang memilih untuk tetap anonim. Tidak ada yang mau menjelaskan mengapa dokumen itu tidak pernah dikirimkan kepada penerima yang dituju atau mengapa dokumen itu tetap tersembunyi begitu lama. Para spesialis yang memeriksa amplop tersebut mencatat detail yang unik. Amplop itu disegel dengan segel lilin merah kecil yang bertuliskan lambang pribadi Diana. Bukan segel biasa yang digunakan pada korespondensi resminya. Menurut beberapa sejarawan, sang putri menyimpan lambang itu untuk pesan-pesan yang sangat pribadi, yang ditujukan untuk orang-orang yang sangat dia percayai. Keberadaan surat yang ditujukan kepada Putri Anne tidak terduga. Di mata publik, kedua wanita itu tampak berasal dari dunia yang berbeda. Anne, Putri Ratu Elizabeth II, selalu dianggap sebagai contoh sempurna dari kewajiban, disiplin, dan kebijaksanaan. Diana, di sisi lain, mewakili keramahan, emosi, dan hubungan yang jauh lebih terbuka dengan media. Perbedaan karakter ini memicu rumor selama bertahun-tahun tentang hubungan yang dingin dan jauh di antara mereka. Namun, isi surat yang diduga tersebut menawarkan perspektif yang sangat berbeda. Menurut deskripsi dari mereka yang mengklaim memiliki akses ke dokumen tersebut, Diana tidak menulis karena rasa dendam atau konflik. Sebaliknya, ia mengungkapkan kekaguman atas kekuatan Putri Anne dan mengakui kemampuannya untuk tetap teguh dalam menghadapi tekanan kehidupan publik. Ia bahkan mengakui bahwa meskipun mereka tidak pernah terlalu dekat, ia menganggap Anne sebagai salah satu orang yang paling setia di dalam institusi tersebut. Bagian cerita yang paling banyak dibahas berkisar pada permintaan yang sangat pribadi. Diana dilaporkan meminta Anne untuk menjaga kesejahteraan Pangeran William dan Harry jika suatu saat ia tidak dapat melakukannya. Gagasan bahwa seorang ibu akan mengungkapkan kekhawatiran seperti itu hanya beberapa bulan sebelum kematiannya telah menimbulkan banyak interpretasi. Sebagian orang melihatnya hanya sebagai cerminan dari periode ketidakpastian pribadi. Yang lain percaya bahwa itu menunjukkan bahwa Diana menyadari risiko yang terkait dengan paparan publik yang intens dan perjalanan kemanusiaannya yang sering. Pada tahun 1997, sang putri sangat terlibat dalam kampanye internasional, khususnya perjuangan melawan ranjau darat. Kunjungannya ke zona konflik seperti Angola menarik perhatian dunia dan memperkuat citranya sebagai salah satu tokoh kemanusiaan paling berpengaruh pada masanya.
Komitmen ini juga menempatkannya di pusat perdebatan politik dan media yang signifikan, meningkatkan tekanan pada setiap langkahnya. Aspek menarik lainnya dari surat yang diduga itu adalah refleksinya tentang masa depan monarki. Diana dilaporkan menulis bahwa lembaga tersebut perlu beradaptasi dengan masyarakat yang semakin terhubung dan dipengaruhi media. Dia juga mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak transformasi ini terhadap William dan Harry, dua anak laki-laki yang ditakdirkan untuk tumbuh di bawah pengawasan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dilihat ke belakang, banyak pengamat menganggap kekhawatiran tersebut hampir bersifat profetik. Meningkatnya pengaruh pers, munculnya media sosial, dan perubahan mendalam yang dialami keluarga kerajaan dalam beberapa dekade terakhir tampaknya selaras dengan beberapa gagasan yang dikaitkan dengan sang putri. Evolusi jalan hidup pribadi William dan Harry yang ditandai dengan pilihan yang sangat berbeda semakin memicu minat pada dokumen apapun yang mungkin dapat menjelaskan pemikiran ibu mereka. Meskipun demikian, misteri itu tetap ada. Istana Buckingham tidak pernah secara resmi mengkonfirmasi atau membantah keaslian surat yang diduga ini. Para ahli grafologi yang telah memeriksanya menyatakan bahwa tulisan tangan, kertas, dan tinta sesuai dengan dokumen otentik lainnya dari awal tahun 1997. Tetapi kurangnya verifikasi yang pasti membuat perdebatan tetap terbuka. Pelayan dan orang kepercayaannya, Paul Burrell, menerima salah satu surat ini di mana Diana berbicara tentang kekuatan gelap dan mengungkapkan kecemasannya tentang peristiwa-peristiwa tertentu yang menurutnya dapat memengaruhi hidupnya. Teman dekat lainnya, seperti temannya Lucia Flecha de Lima, juga menerima surat-surat pribadi di mana sang putri menyebutkan pengaruh orang-orang berkuasa yang tertarik untuk membungkamnya. Namun, di antara semua surat ini, satu surat menonjol karena nadanya dan identitas penerimanya. Sebuah surat yang ditujukan kepada Putri Anne. Sekilas, pilihan ini tampak mengejutkan. Diana dan Anne tidak pernah dianggap sebagai teman dekat. Kepribadian mereka sangat berbeda. Dan selama bertahun-tahun, pers memicu gagasan bahwa ada hubungan dingin di antara mereka. Sementara Diana memenangkan hati publik dengan kehangatan, kepekaan, dan kemampuannya untuk terhubung dengan orang-orang, Anne mewakili tugas-tugas tradisional monarki, disiplin, kebijaksanaan, dan kerja keras yang konstan, jauh dari sorotan publik. Namun, justru perbedaan-perbedaan inilah yang membuat Diana mendapatkan rasa hormat. Menurut mantan sekretaris pribadinya, Patrick Jepson, sang putri telah lama mengamati bagaimana Anne berhasil tetap setia pada dirinya sendiri tanpa pernah meninggalkan tanggung jawab kelembagaannya. Ia mengagumi kekuatan dan kemandiriannya. Kualitas yang pernah ia coba pertahankan di lingkungan yang ditandai oleh tradisi yang kaku. Surat itu yang ditulis di atas kertas resmi Istana Kensington mengungkapkan sisi Diana yang sangat tenang dan reflektif. Di dalamnya, ia berbicara tentang sebuah lembaga yang menurut pendapatnya perlu bertransformasi untuk bertahan hidup. Ia percaya bahwa kebiasaan lama keluarga kerajaan kehilangan pengaruhnya dan bahwa generasi baru akan menuntut monarki yang lebih mudah didekati, manusiawi, dan fleksibel. Sebagian besar pesan itu ditujukan kepada putra-putranya, Pangeran William dan Harry. Diana menggambarkan kesulitan yang akan mereka hadapi saat tumbuh dewasa di bawah pengawasan publik yang konstan. Ia lebih tahu daripada siapapun tekanan hidup di bawah tatapan jutaan orang, kewajiban untuk tampil sempurna dan aturan ketat yang membatasi kebebasan individu. Ia tidak hanya menulis sebagai seorang ibu yang khawatir, tetapi sebagai seseorang yang telah mengalami ketegangan ini secara langsung. Saudari perempuannya, Lady Sarah McCorquodale, kemudian mengatakan bahwa Diana sering berbagi kekhawatiran ini dengan keluarganya. Ia yakin bahwa monarki harus berevolusi cepat atau lambat dan khawatir bahwa putra-putranya akan terjebak di antara tuntutan, tugas, dan keinginan untuk kehidupan yang lebih normal. Aspek yang paling mencolok dari surat itu adalah permintaan Diana kepada Putri Anne. Ia tidak meminta perlindungan politik atau perlakuan khusus. Yang diinginkannya adalah pengertian.
Ia ingin seseorang membantu William dan Harry menemukan jalan mereka sendiri di dalam institusi ketika saatnya tiba. Memungkinkan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri dan membuat keputusan tanpa sepenuhnya terikat oleh beban tradisi. Diana juga berbicara tentang pekerjaan kemanusiaannya, aspek yang menjadi sangat penting di tahun-tahun terakhirnya. Ia menyebutkan perjalanannya ke Angola dan Bosnia, di mana ia mendukung kampanye internasional melawan ranjau darat. Kunjungan-kunjungan itu tidak hanya memperkuat citra publiknya, tetapi juga memberinya perasaan bahwa ia membuat perbedaan nyata di dunia. Baginya, pekerjaan ini jauh melampaui tugas seorang putri. Itu adalah misi pribadi. Namun, ia juga mengakui bahwa keterlibatannya yang semakin besar dalam urusan internasional telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan tertentu. Beberapa pengamat pada saat itu mencatat bahwa Diana telah menjadi tokoh global dengan pengaruh yang mampu melampaui batas-batas monarki Inggris itu sendiri. Jurnalis kerajaan Jenny Bond menjelaskan bahwa tahun 1997 merupakan tahun penting bagi sang putri. Terlepas dari kesulitan dalam kehidupan pribadinya, ia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan merasa bahwa akhirnya ia dapat menggunakan popularitasnya untuk memperjuangkan berbagai isu penting. Tetapi di samping rasa kebebasan ini, ada kegelisahan yang terus-menerus. Diana mengaku kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia terkadang merasa seolah-olah sedang diawasi, bahwa kendaraan-kendaraan tertentu tampak mengikutinya, dan bahwa beberapa panggilan telepon terputus secara aneh. Namun, jauh dari tampak ketakutan, ia menulis dengan ketenangan seseorang yang hanya ingin menata pikirannya. Para jurnalis kerajaan mengenang bahwa sebelum Diana menjadi terkenal, pekerjaan Putri Anne sangat dihargai. Kunjungannya ke rumah sakit, sekolah, dan badan amal dianggap sebagai contoh sempurna dari pelayanan publik. Namun, semuanya berubah pada awal tahun 1980-an, seperti yang dicatat oleh mantan koresponden kerajaan James Milton. Media mengalihkan fokusnya dari tugas-tugas resminya dan mulai meneliti setiap detail kehidupan Diana. Jika ia mengenakan gaun baru, mengubah gaya rambutnya, atau tampil di depan umum, berita tersebut mendominasi berita utama. Sementara dunia jatuh cinta pada Putri Wales muda, Anne menyaksikan perhatian beralih dari pekerjaan tenang yang telah ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Dalam foto-foto keluarga, para ahli bahasa tubuh menunjukkan bahwa mereka jarang terlihat berbagi momen keintiman. Anne menjaga jarak dan, dalam banyak kesempatan, hampir tidak melirik Diana. Ini adalah gestur kecil, tetapi diulang selama bertahun-tahun pada akhirnya menciptakan hubungan yang dingin dan formal. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada pemahaman mereka tentang kehidupan di dalam monarki. Anne dibesarkan dengan moto, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah memberi penjelasan. Bahkan selama momen-momen tersulit dalam kehidupan pribadinya, termasuk masalah perkawinan dan perceraiannya, ia terus menjalankan tugas resminya tanpa membuat pernyataan publik. Diana, di sisi lain, memilih jalan yang sama sekali berbeda. Ia berbicara secara terbuka tentang pergumulan emosionalnya, tekanan yang dirasakannya, dan perjuangannya melawan gangguan makan. Berkat keterusterangan ini, jutaan orang mulai melihat keluarga kerajaan sebagai sekelompok manusia dengan kelemahan dan penderitaan. Salah satu episode yang paling berkontribusi memperlebar jurang pemisah di antara mereka adalah pemilihan wali baptis untuk anak-anak Diana dan Pangeran Charles saat itu. Ketika Pangeran William lahir pada tahun 1982, banyak anggota keluarga berasumsi bahwa Putri Anne akan menjadi ibu baptisnya. Tradisi menetapkan bahwa kehormatan ini akan jatuh kepadanya, terutama karena Charles sudah menjadi ayah baptis bagi Peter Phillips, putra sulung Anne. Bagi keluarga Windsor, menjadi wali baptis bagi calon raja bukanlah sekadar masalah simbolis, tetapi tanda kepercayaan dan rasa hormat yang mutlak. Namun Diana melanggar kebiasaan ini. Alih-alih mengikuti protokol, ia memilih teman-teman dekat yang telah mendukung dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang sejak kedatangannya di keluarga kerajaan.
Keputusan itu mengejutkan banyak orang, dan menurut beberapa penulis biografi, Anne merasa sangat kecewa. 2 tahun kemudian, ketika Pangeran Harry lahir, sejarah terulang kembali. Diana juga tidak memilihnya sebagai ibu baptis untuk putra keduanya. Orang-orang yang dekat dengan Ratu Elizabeth II menyatakan bahwa Putri Anne menafsirkan keputusan ini sebagai penolakan bukan hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang diwakilinya, kewajiban, tradisi, dan disiplin. Reaksinya diam tetapi signifikan. Pada hari pembaptisan Pangeran Harry, ia memutuskan untuk tidak hadir dengan alasan memiliki komitmen lain terkait perjalanan berburu di kediaman pedesaannya. Bagi banyak pengamat, isyarat itu mengirimkan pesan yang sangat jelas. Jika Diana dapat menentang cara-cara lama, ia juga tidak merasa berkewajiban untuk mengikutinya. Sejak saat itu, masing-masing melanjutkan jalannya sendiri. Anne semakin fokus pada tugas-tugas resminya dan kehidupan yang jauh dari sorotan media. Diana, di sisi lain, mulai membangun identitasnya sendiri, lebih mandiri dan lebih dekat dengan masyarakat. Meskipun mereka menghadiri acara keluarga bersama, interaksi mereka tetap sopan tetapi agak jauh. Mereka mewakili dua model putri yang berlawanan. Satu berdasarkan sikap pendiam dan kewajiban, yang lain berdasarkan empati dan keterbukaan emosional. Secara paradoks, mereka berdua memiliki tujuan yang sama, untuk menjadi diri mereka sendiri dalam sebuah institusi yang selama beberapa generasi mengharapkan perempuan kerajaan untuk bersikap bijaksana, patuh, dan hampir tak terlihat. Perbedaannya terletak pada strategi mereka. Anne memilih untuk beradaptasi dan menjunjung tinggi aturan. Diana mencoba mengubahnya dari dalam. Tahun-tahun pertama Diana di Istana Buckingham tidak mudah. Pada usia 19 tahun, ia mencoba mempelajari setiap detail protokol kerajaan yang kompleks. Ia berlatih memberi hormat, mempelajari aturan etiket, dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang didominasi oleh tradisi kuno. Mereka yang bekerja di istana mengingat bahwa ia sangat ingin diterima sebagai anggota keluarga kerajaan. Diana, di sisi lain, memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda. Ia tidak pernah merasa bahwa menyembunyikan emosinya adalah respons yang tepat. Seiring berjalannya waktu, ia mulai berbicara secara terbuka tentang ketakutannya, rasa tidak amannya, dan kesulitan yang dihadapinya di dalam institusi tersebut. Perbedaan karakter ini membentuk hubungan antara kedua wanita itu. Sementara Anne mewakili tradisi, Diana mewujudkan kebutuhan akan perubahan yang mendalam. Pada awal tahun 1990-an, Putri Wales telah menemukan tempat-tempat perlindungan kecil untuk mengatasi tekanan. Menurut orang-orang terdekatnya, ia menjalin persahabatan dengan anggota staf berpangkat rendah, menciptakan ruang pribadi tempat ia dapat bersantai, dan belajar menggunakan aturan protokol untuk melindungi privasinya. Namun, upaya ini datang dengan harga yang sangat mahal. Lebih dari sekali, ia mengaku kepada teman-temannya bahwa ia merasa telah kehilangan bagian penting dari dirinya sendiri. Salah satu detail yang sangat mengungkapkan dibagikan oleh sepupunya, Sarah Spencer. Ia menceritakan bahwa Diana menyimpan buku harian selama tahun-tahun awalnya di dalam keluarga kerajaan. Dalam halaman-halaman itu, ia menulis bahwa ia merasa seperti seorang aktris dalam sebuah drama di mana semua orang tahu naskahnya kecuali dirinya. Ungkapan itu dengan sempurna merangkum rasa isolasi yang menyertainya sepanjang sebagian besar hidupnya. Yang paling mencolok adalah, menurut catatan-catatan ini, Putri Anne tidak digambarkan sebagai musuh. Sebaliknya, Diana tampaknya melihatnya sebagai seseorang yang memahami aturan sistem dan yang mungkin dapat mengajarinya bagaimana bertahan hidup di lingkungan yang begitu menuntut. Jarak antara keduanya tidak berasal dari penolakan, tetapi dari perbedaan besar dalam pemahaman mereka tentang tugas dan kehidupan pribadi. Surat yang diduga ditulis oleh Diana beberapa bulan sebelum kematiannya, tepatnya, merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan itu. Lebih dari sekadar ucapan perpisahan atau peringatan putus asa,
Dokumen itu akan menjadi refleksi tentang masa depan monarki dan tantangan yang harus dihadapi generasi baru. Selama bertahun-tahun, banyak pengamat percaya bahwa beberapa gagasan itu terbukti sangat akurat. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah visi Diana untuk masa depan putra-putranya. Menurut orang-orang yang mengaku mengetahui isi surat itu, ia merasakan bahwa William dan Harry akan memilih jalan yang sangat berbeda. Prediksi itu tampaknya semakin terbukti saat ini, karena kedua bersaudara itu menjalani kehidupan yang sangat berbeda dan mempertahankan hubungan yang jauh. Perkembangan Pangeran William dipandang oleh banyak orang sebagai bukti bahwa beberapa aspirasi ibunya telah bertahan. Pewaris takhta telah mencoba menyeimbangkan rasa hormat terhadap tradisi dengan citra monarki yang lebih mudah didekati dan modern. Pernikahannya dengan Catherine Middleton, seorang wanita tanpa garis keturunan bangsawan, langsung melambangkan keterbukaan yang beberapa dekade lalu akan sulit dibayangkan. Cara William dan istrinya membesarkan putra-putra mereka juga mengingatkan dalam banyak hal pada gagasan yang diperjuangkan Diana. Anak-anak laki-laki itu berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, bersekolah di lingkungan yang relatif normal, dan orang tua mereka tidak ragu untuk menunjukkan kasih sayang di depan umum. Bagi Putri Wales, isyarat-isyarat ini sangat penting agar anak-anak tumbuh dengan pandangan hidup yang lebih manusiawi, bebas dari batasan yang diberlakukan oleh protokol. Mantan ajudan kerajaan menyatakan bahwa Putri Anne juga memainkan peran diam-diam dalam transformasi ini. Meskipun jarang mengungkapkan pendapatnya di depan umum, ia pasti memahami banyak kekhawatiran yang diungkapkan Diana dari waktu ke waktu. Bahkan ada yang mengklaim bahwa ia menyimpan salinan The Times edisi Agustus 1997 di kediamannya di Gatcombe Park dengan judul utama Diana menyerukan perubahan dalam keluarga kerajaan. Pada saat itu, banyak yang mengira sang putri melebih-lebihkan. Namun, bagi beberapa analis, kata-kata itu merupakan visi yang tepat tentang perubahan yang pada akhirnya akan terjadi. Setelah kematian Diana pada tahun 1997, Pangeran William secara bertahap mengambil peran yang semakin menonjol dalam monarki. Selama bertahun-tahun, ia memperjuangkan visi yang lebih modern tentang tugas-tugas kerajaan, menganjurkan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, dan perhatian yang lebih besar pada isu-isu sosial dan kesehatan mental. Sumber-sumber yang dekat dengan rumah tangga kerajaan menyatakan bahwa Putri Anne mengamati perubahan-perubahan ini dengan hormat dan bahkan mendukungnya dalam pertemuan keluarga pribadi. Meskipun ia tidak pernah mengomentarinya secara publik, sikap Anne tidak akan mengejutkan mengingat isi surat Diana yang diduga di dalamnya. Sang putri dikatakan berpendapat bahwa kelangsungan hidup monarki bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan zaman modern. Diana memahami bahwa generasi baru tidak lagi menerima norma-norma kaku masa lalu tanpa pertanyaan, dan bahwa institusi tersebut harus berevolusi jika ingin tetap relevan. Kasus Pangeran Harry mungkin merupakan contoh paling mencolok dari konflik antara tradisi dan kebebasan ini. Pada tahun 2020, ia dan istrinya, Meghan Markle, mengumumkan keputusan mereka untuk mundur dari peran mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan. Berita itu menimbulkan kejutan yang nyata dan membuka salah satu babak paling sensitif dalam sejarah terkini kerajaan Inggris. Namun, mereka yang percaya pada keaslian surat itu mengklaim bahwa Diana telah mengantisipasi situasi serupa. Dalam kata-katanya, salah satu putranya mungkin memilih kebebasan daripada kewajiban, bukan karena kurangnya cinta kepada keluarganya, tetapi karena beban yang sangat besar karena hidup di bawah pengawasan publik yang terus-menerus. Refleksi itu menjadi sangat penting saat ini ketika kita mempertimbangkan jalan yang akhirnya ditempuh Harry. Menariknya, Putri Anne dilaporkan bereaksi sangat berbeda dari anggota keluarga lainnya. Sementara beberapa secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan Duke dan Duchess of Sussex, Anne memilih untuk diam. Tidak ada pernyataan dukungan atau kecaman.
Sikap bijaksana ini ditafsirkan oleh beberapa sejarawan dan pakar kerajaan sebagai tanda penghormatan terhadap pilihan yang sangat pribadi. Sejarawan monarki Inggris, Dr. Eleanor Bradford, berpendapat bahwa sikap ini selaras dengan filosofi yang dijelaskan Diana dalam suratnya yang diduga itu. Alih-alih memicu perpecahan publik, respons terbaik adalah menerima bahwa setiap orang mengalami komitmen mereka terhadap kerajaan secara berbeda. Bagi Diana, institusi tersebut harus memberi ruang baik bagi mereka yang ingin mengabdi di dalamnya maupun bagi mereka yang merasa perlu untuk menempuh jalan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan telah menghadapi tantangan yang tampaknya tak terbayangkan beberapa dekade lalu. Pengaruh media sosial, perubahan ekspektasi publik, dan tuntutan yang lebih besar akan transparansi telah memaksa peninjauan kembali terhadap kebiasaan yang telah lama ada. Diana telah memperingatkan bahwa aturan tradisional dapat berhenti efektif di dunia yang berubah dengan cepat dan bahwa mengabaikan kenyataan ini dapat melemahkan ikatan antara monarki dan masyarakat. Orang-orang yang bekerja selama bertahun-tahun di lingkungan istana mengatakan bahwa Putri Anne juga telah berevolusi. Meskipun ia mempertahankan etos kerja dan sifatnya yang pendiam yang terkenal, ia dilaporkan mendukung struktur keluarga kerajaan yang lebih kecil, memberikan otonomi yang lebih besar kepada generasi muda, dan memprioritaskan pekerjaan amal daripada upacara-upacara besar. Sarah Armstrong Jones, seorang teman dekat kedua putri menurut berbagai sumber, telah mengindikasikan bahwa Anne tidak pernah berbicara tentang surat yang diduga itu, tetapi tindakannya tampaknya mencerminkan banyak ide yang diperjuangkan. Diana kurang fokus pada acara-acara seremonial semata, monarki yang lebih dekat dengan rakyat, dan fokus pada isu-isu sosial yang nyata. Saat ini, kerajaan Inggris terus mencari cara untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Koeksistensi visi yang diwakili oleh William dan Harry menunjukkan bahwa ada cara yang berbeda untuk memahami warisan Diana. Yang satu memilih untuk mengubah institusi dari dalam, yang lain untuk membangun kehidupan yang jauh darinya. Secara paradoks, kedua jalan tersebut tampaknya menanggapi kekhawatiran yang diungkapkan sang putri bertahun-tahun yang lalu. Mungkin warisan sejati dari surat misterius itu bukanlah mengungkapkan persahabatan rahasia antara Diana dan Anne, tetapi menunjukkan bahwa terlepas dari perbedaan mereka, mereka memiliki tujuan bersama, memastikan kelangsungan hidup monarki di dunia baru. Mereka hanya membayangkan cara yang berbeda untuk mencapainya. Hampir 3 dekade setelah kematian Diana, kata-katanya tampaknya memiliki makna baru. Keluarga kerajaan terus menghadapi tantangan untuk melestarikan tradisinya sambil tetap terhubung dengan masyarakat kontemporer. Dan karena William dan Harry terus menempuh jalan yang sangat berbeda, banyak yang bertanya-tanya apakah Putri Wales telah meramalkan bahwa masa depan mahkota akan bergantung tepat pada menemukan keseimbangan yang rumit antara kewajiban dan kebebasan.